mengajarkan umumnya tujuannya materi pertama. Lah terus ciri ulama akhirat lagi, perbuatannya tidak menyalahi ucapannya gitu. Perbuatannya tidak menyalahi ucapannya. Umpamanya ayo rajin sholat, dia sendiri tidak sholat gitu. Akhirnya tidak sesuai, harus sesuai ucapan dan tindakannya, harus sesuai lah, jangan sampai menyalahi tindakannya itu ucapannya. Bahkan dia tidak boleh menyuruh sesuatu kecuali orang yang pertama sekali dia melakukannya. Sodako, dia orang yang pertama bersodako. Tahajud, orang yang pertama tahajud, ya gitulah. Jangan ngomongnya baik. Itu cirinya. Sebagaimana firman Allah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wallahu alam. Apakah ini bicarakan tentang orang Yahudi? Mereka apakah kalian memerintahkan manusia untuk kebaikan sedangkan kalian lupa akan dirinya sendiri gitu. Kepada teman-temannya yang udah muslim, benar kamu diikuti Rasulullah SAW, tapi dia sendiri tidak iman. Kata muruna nasa bilbir wa tansawna anfusakum kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu di pandangan Allah itu suatu dosa yang sangat serius bila kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak melakukannya. Tahajud tidak pernah tahajud. Pandangan Allah itu orang gimana ya? Bermakna indallah. Dan juga firman Allah pada menceritakan tentang kisahnya Nabi Shu'aib alaihissalam, wa ma uridu an aqulakum ila ma anhaakum an, saya tidak menghendaki menyalahi kalian pada apa yang saya larang. Jadi apa yang saya larang saya tidak bakalan melakukan gitu. Melakukan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Dan kita artinya kita mesti melakukan apa yang kita ucapkan. Kalau kita ilmu kita diucapkan, kita amalkan semua, maka Allah akan mengajari kita ilmu yang tidak kita ketahui. Wattaqullah wa'lamu wattaqullah wasma'u. Dan juga Allah telah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya ibna Maryam idnafsak, wahai anak Maryam, kamu mau idoh, kamu itu sendirilah, menceramahi dirimu sendiri. Kalau udah hatimu bisa menerima ceramah kamu, baru kamu menceramahi orang lain gitu. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, kamu harus malu kepadaku. Itu kata Allah itu. Kamu ngomongin diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri udah menerima atas omongan kamu, baru kamu ke orang lain. Kalau kamu tidak mampu, ya kamu harus malu. Dan Rasulullah SAW bersabda, Marotu lelatu usriyabi biakwam. Saya pernah lewat di malam, saya di Isra Mi'rajkan, bertemu dengan satu kaum yang digunting lidah-lidah mereka dengan gunting minar. Lalu saya tanyakan, man antum, siapa kalian? Jawabnya, kami semua adalah orang yang memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukan. Saya melarang kejelekan tapi saya paling depan, rajin. Itu nanti digunting. Allah. Jangan ngomongnya baik aja. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, halakum ummati alim fajir wa abid jahil. Orang umatku yang hancur, yang celaka itu adalah orang alim yang lacut, orang alim pelaku maksiat, abid jahil ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu juga halaku umatku. Dan yang terbaik yang terjelek dari orang yang terjelek adalah ulama, itu tuh yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang terbaik dari yang terbaik adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Imam Auza'i rahimahullah, pernah juga saya curhat tentang Nawasis itu peti mati orang-orang kafir, kok baunya begitu busuknya gitu tuh. Nah, saya tuh pernah curhat kepada Allah tentang hal itu. Lalu fa'akhallah ilaih. Nah, akhirnya Nawasis itu peti mati itu ya dikasih
yang bisa dipahami oleh Al-Auza'i. Lah butunu ulama su antanu minna antum alaih. Lah perutnya ulama su, ulama dunia itu lebih itu lagi busuk lagi. Lebih busuk lagi. Daripada apa? Iya, orang-orang kafir itu. Daripada bangkainya orang kafir itu sangat apa, baunya sangat busuk. Tapi ulama su akan lebih busuk lagi. Qala Fudail bin Iyad rahimahullah, sampai kepadaku bahwa ulama fasik itu nanti dia lebih dulu dimasukkan neraka sebelum orang-orang penyembah berhala. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan wailul liman lam ya'lam marotan. Kecelakaan bagi orang yang tidak tahu ilmu, dia melakukan sesuatu, tapi kecelakaan bagi orang yang tahu ilmu tapi tidak melakukan, itu wailnya sampai 7 kali. Dia apa melakukan kesalahan karena ketidaktahuan itu wail. Tapi orang yang tahu melakukan kesalahan itu wailnya sampai 7 kali. Nah, Syafi'i pernah mengatakan nanti di hari kiamat itu penghuni surga dan penghuni neraka saling komunikasi. Nanti itu penghuni surga, penghuni neraka saling komunikasi. Lah, penghuni surga tanya kepada penghuni neraka, loh kalian kok dimasukkan ke neraka sih? Sedangkan saya sendiri masuk surga gara-gara kalian. Kok kalian ada di neraka? Sedangkan saya sendiri masuk surga itu gara-gara kalian. Kok seperti itu? Saya masuk surga karena kamu sering ngajarin kamu kebaikan, sering mencari kami kebaikan, keutamaan. Saya lakukan. Akhirnya saya masuk surga. Ini apa ahli neraka itu istilahnya tuh ya mengatakan, iya saya tuh waktu dulu tuh bentar ngomongnya saja. Gitu. Komunikasinya itu seperti pakai apa? Iya. Iya, saya akui dulu tuh saya tuh cuma ngomongnya saja gitu. Berbuat baik, tidak pernah melakukan. Jangan melakukan ini bisa menyebabkan masuk neraka, tapi sayanya paling depan gitu tuh. Gitu seperti itu. Waqala Hatim al-Asam rahimahullah fil qiyamah asyaddu hasratan. Juga Hatim al-Asam rahimahullah pernah mengatakan di akhirat tidak ada yang lebih paling menyesali dibandingkan penyesalan dibandingkan seorang lelaki yang dia mengajarkan manusia keilmuan tapi dia sendiri tidak mengerjakan, tidak melakukannya, mengamalkannya gitu. Walam ya'mal huwa bihi fafazu bisabihi walam ya'mal huwa bihi fafazu bisabihi wa halaka huwa. Akhirnya apa? Akhirnya dia celaka gitu. Itu nanti penyesalannya sangat luar biasa gitu. Menyuruh orang kebaikan, dia sendiri tidak melakukan, sedangkan dia yang suruh, orang yang dia suruh semuanya masuk surga gitu. Sangat penyesalan. Dan juga Malik bin Dinar juga pernah mengatakan inna alim idalaya bi ilmi zalat mau'idatu. Bila mana ada seorang alim dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia memberi mau'idah itu ya tidak akan membekas di hati sebagaimana ya tetesan hujan ke apa sih batu. Dia langsung hilang. Dan ulama mensyairkan ya wa'idon nasikot asbahta muttahiman id abdaminhum umuran antata iha asbahta tunsihuhum bilwadi mustahida fal mubiqatil umri antaja niha ta'ibadun yawana sanrohibina laha wa anta aktaru minhum rohbatan fiha. Wahai orang yang selalu memberi mau'izah kepada manusia, engkau itu saya orang ya kamu mesti kamu dicurigai, kamu mencela seseorang melakukan hal-hal yang buruk tapi justru kamu sendiri melakukannya. Bagi kamu memberi nasihat kepada manusia dengan serius, kepada hal-hal yang jelek justru kamu melakukannya. Jani, kamu mencela orang yang cinta kepada dunia tapi justru kamu sendiri sangat mencintai dunia. Alam Masya Allah. Masuk